Hai sahabatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aryanis Official. Kembali meneruskan perjalanan penelusuran aku tentang situs-situs sejarah, juga tempat-tempat wisata terindah di bumi Nusantara ini. Kali ini aku meneruskan perjalanan aku, dimana pada konten sebelumnya saya sudah ada di sebuah lembah, dimana lembah itu berada di Gunung Girimanik. Dan di video sebelumnya sudah saya uraikan di mana sejarah daripada Gunung Girimanik dan juga tentang keindahan pesona alam yang berada di Goro Gunung Girimanik. Kali ini aku akan melanjutkan perjalanan aku, di mana di konten sebelumnya saya sudah suguhkan tentang keindahan alam lembah yang berada di Gunung Girimanik. Di bagian bawah begitu indahnya tempat wisata di sana, sekaligus saya kupas tentang sejarah daripada adanya Gunung Girimanik. Dan buat teman-teman semuanya yang menonton video ini dan belum melihat video dari awalnya, biar tidak gagal paham, mohon untuk menonton video di sebelum ininya. Dan ini saya melanjutkan perjalanan setelah di gapura yang pertama. Ini akan lanjut ke gapura kedua, yaitu menuju ke tempat dimana di sana nanti banyak sekali tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi. Ini setelah sampai ini di lokasi wisata di bagian bawah yang kemarin keindahannya sudah saya suguhkan di konten sebelumnya buat teman-teman semuanya. Ini saya akan lanjut meneruskan perjalanan kurang lebih 1 km dengan jalanan yang sangat menanjak dan juga ekstrim. Nah, ini adalah jalanan menuju ke gardu kedua, dimana nanti setelah di gardu kedua, menurut keterangan dari pemandunya tadi yang saya tanyakan, di sana nanti akan ada alam terbuka, dan kita yang hadir di sana, yang datang ke sana itu bisa langsung menuju ke tempat wisata lainnya, yaitu ada 3 air terjun dan juga ada petilasan, beberapa petilasan dari Raden Mas Said, dan juga ada beberapa sendang yang berada di hutan ini, di Girimanik ini. Ini teman-teman, ini kondisi jalanan. Ini jalanannya melonjak terus teman-teman, dan harus ekstra hati-hati dikarenakan selain menanjak, di bagian kanan dan kiri sepanjang perjalanan ini adalah hutan belantara seperti ini. Dan ini jalanan ini berlubang-lubang dan sangat sempit, harus pandai-pandai menempatkan ban mobil biar tidak terpeleset teman-teman, karena memang jalan ini juga hanya pas buat 1 mobil dan tidak bisa nanti apabila ada mobil lawan arah yang datang ke sana harus benar-benar minggir. Dan apabila minggir di bagian ini ya teman-teman ya, di sebagian kiri ini sudah mepet, sementara di bagian kanan ini ada jurang yang sangat dalam. Ini benar-benar kalau ngelirik ke bagian kanan, benar-benar ini jurang yang luar biasa dalamnya teman-teman, dimana di bawah sana adalah lembah yang kemarin sudah saya video ya di konten sebelumnya. Seperti itulah lembah-lembah indah seperti itu yang berada di sisi kanan sepanjang perjalanan ini. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman, aku akan terus melanjutkan perjalanan. Dan ini jalanan ini juga sepertinya tidak terlalu sering digunakan orang ataupun sering dilewati orang. Kelihatan banget di sini itu masih jarang terjamah ya, walaupun sudah banyak yang lewat, tapi tidak sesering ataupun seramai daripada jalan-jalan lainnya.
Nah ini teman-teman, seperti kita lihat bersama, jalanannya ini benar-benar banyak berlubang-lubang, dan juga ini habis hujan ya teman-teman. Seandainya saat ini hujan, saya kira saya juga tidak berani untuk melewati ini. Tadi bersama dengan rombongan teman-teman dari komunitas Sako, hanya yang kira-kira mobilnya masih dalam kondisi mesin bagus yang ikut untuk melakukan perjalanan ini, dan yang lainnya tinggal di bawah, tidak berani ikut naik. Ini sepintas kelihatan mungkin di video ini ya teman-teman, tidak jelas ya, dikarenakan adanya sorot ataupun adanya cahaya pantulan dari kaca mobil, karena di sini lokasinya berada di bawah pepohonan yang rindang ya teman-teman, karena ini memang hutan belantara yang masih asri sekali dan perlu kewaspadaan ketika melewati jalan ini. Walaupun tempat ini yang nanti akan saya tuju di atas merupakan sebuah tempat yang sudah dibuka sebagai tempat wisata ataupun wahana wisata, namun pada kenyataannya untuk mencapai ke tempat dari wahana wisata yang berada di atas itu harus menempuh perjalanan kurang lebih 1 kilo dengan kondisi perjalanan seperti ini. Kurang lebih 1 kilo, ini kurang lebih 1 jam teman-teman, bukan 1 kilo. Tadi saya mendapat keterangan kurang lebih 1 kilo dari orang yang di bawah, tapi pada kenyataannya ini perjalanan ini sudah lebih dari 1 kilo saya menempuh ini. Dan di sini tadi aku memang rencana sama teman-teman mau jalan kaki teman-teman. Kalau sampai aku jalan kaki beneran, apa yang akan terjadi? Orang bilang cuma 1 kilo. Nah, perkiraan seperti itu, langsung tadi kesepakatan yuk jalan kaki aja karena jalannya sangat menanjak. Akhirnya ada yang mengasih informasi, oh jauh loh, capek kalau jalan kaki, bawa mobil aja, mobil yang sekiranya mesinnya bagus dan masih kuat, masih waras, kita bawa ke atas. Nah ini aku rombongan ya, di belakangku banyak teman-teman yang ikut di mobil bukaan ya. Nah ini saya lanjutkan perjalanan ya teman-teman, karena sudah sampai hampir setengah dari perjalanan. Ini sudah beberapa menit perjalanan, katanya 1 kilo, namun dengan kecepatan yang lumayan belum nyampe juga. Tanggung mau balik arah, ini tidak memungkinkan jalan ini untuk berbalik ya, karena kan kayaknya hanya cukup untuk 1 mobil. Jadi ini mau tidak mau saya harus meneruskan perjalanan menuju ke puncak. Sampai di mana, tapi ini sepanjang perjalanan saya tidak berani terlalu mepet ke arah kanan teman-teman, karena di arah kanan tempat mobil saya ini, di sana itu sudah jurang yang sangat curam, dan sepertinya tanah yang diinjak sama ban mobil ini juga sangat rawan longsor. Ini sebenarnya tempat yang sangat berbahaya untuk dilewati ya, cukup berbahaya dan keamanannya tidak terjamin. Menurut saya pribadi seperti itu, apalagi di sini dibuka sebagai tempat wahana wisata. Memang jarang ya teman-teman, orang-orang yang berwisata ke sini itu mau nyampe ke atas sini, paling hanya di bagian bawah yang kemarin sudah saya upkan di konten sebelumnya itu, mereka hanya menikmati keindahan lembah di bagian bawah. Namun saya penasaran dengan cerita sejarah yang sudah saya beberkan di konten sebelumnya, bahwasannya di atas sana itu adanya air terjun, sendang, dan juga petilasan yang luar biasa, memiliki situs sejarahnya, memanggil hati nurani saya untuk mendatanginya. Walaupun ini perjalanan lumayan ngeri-ngeri sedap untuk bisa menuju ke lokasi di mana alam terbuka, di sana ada dibuka tempat wisatanya. Nah ini teman-teman, bener kan saya bilang tadi bahwasannya tempat di sini ini untuk keselamatannya sangat tidak terjamin. Ini juga ada bekas longsoran teman-teman. Bayangkan apabila longsoran ini saat ada orang lewat ya. Ini untung
tidak pas lagi lewat. Sementara yang paling ngeri lagi itu bener-bener di bagian kanan ini teman-teman. Di bagian kanan ini saya nggak berani untuk nggak melirik ke kanan untuk sekedar mau melihat lembahnya di ujung sana. Itu butuh nyali yang luar biasa, apalagi melihat kondisi tanah di sini. Ini habis kena hujan, sepertinya tanah di sini tuh rawan banget untuk keinjek ya, bisa longsor sewaktu-waktu. Entah dari bagian kiri ini bahaya longsor mengintai, sementara di bagian kanan kalau sampai tanah yang diinjak ini oleh ban mobil ini tidak kuat, karena tidak ada ini ya pengaman apapun di sini, ini sangat rawan terguling ke dalam jurang. Jadi harus benar-benar ekstra hati-hati. Belum lagi nanti teman-teman kalau sudah sampai di lokasi atas untuk menuju ke air terjunnya, menurut keterangannya itu jauh membutuhkan tantangan yang luar biasa. Dikarenakan air terjun yang berada di hutan Giri Mane ini ataupun Gunung Giri Mane ini berada tepat hampir di atas bukit, dan jalannya pun jalan yang masih jarang dilewati oleh orang. Walaupun itu tempat wisata, namun jarang yang bisa menjangkau ke sana kecuali memang orang-orang yang memiliki daya fisik tubuh yang kuat dan juga keberanian. Nah, nanti rencana aku sama teman-teman kalau sendirian ataupun berdua ataupun bertiga, pasti saya tidak akan punya keberanian lebih untuk menelusuri hutan yang masih pekat seperti ini. Nanti mau rombongan bareng-bareng, kita bareng-bareng serentak menuju ke tempat dimana adanya air terjun tersebut maupun sendang yang ada di dalam hutan ini. Dan itu juga semoga nanti bisa berhasil untuk mencapai ke air terjun maupun ke sendangnya, dan apabila bisa semuanya akan kita kunjungi kalau itu fisik juga mampu gitu teman-teman. Ini perjalanan sudah cukup lama ya teman-teman ya, sudah hampir 13-an menit, namun belum juga tiba di bagian atas, di bagian alam yang dinyatakan sebagai alam terbuka, tempat dibukanya wahana yang berada di atas. Dan semakin ke sana, ini jalan saya rasakan semakin parah ya teman-teman ya. Tuh, kita lihat di bawah sini. Parah banget. Sebenarnya ini tidak layak ya kalau jalan seperti ini dibuka sebagai wahana wisata. Kalau bawa mobil gini justru lumayan berbahaya. Aman kalau bawa motor ya, karena ini jalannya seperti ini. Namun kita semuanya sudah diniatkan bismillah, selamat sampai tujuan nanti ya teman-teman ya. Tuh lihat, ini mau simpangan satu aja mesti menepi dulu ya. Dan di sini di bagian kanan ini loh, benar-benar bikin bulu kuduku merinding teman-teman. Itu lembah jurang, kedalamannya entah berapa ratus kilometer ke bawahnya. Itu benar-benar jurang yang luar biasa dalamnya teman-teman, ngeri banget. Nah ini teman-teman, jalan semakin parah, semakin sempit, semakin parah, semakin ke depan. Waduh, tuh ini ada bekas longsoran juga. Pokoknya bahaya mengintai dari kanan dan kiri ya teman-teman ya. Seperti ini nanggung teman-teman. Aku benar-benar udah mulai merasa ngeri-ngeri gimana gitu, tapi nanggung. Aku mau balik nanggung, nggak bisa puter, nggak balik, harus meneruskan perjalanan. Kok sampai di ujung perjalanan sini ini jalan semakin sempit dan semakin mengerikan gitu.
Ini aku nggak tahu teman-teman masih berapa jauh lagi untuk sampai ke tempat tujuan. Padahal nanti begitu sampai di tempat tujuan, itulah awal daripada pencarian dari keberadaan air terjun, sendang maupun petilasan yang berada di dalam hutan ini. Pepohonan maupun tanaman-tanaman liar di dalam hutan ini masih lengkap. Dan tuh teman-teman, aku intip sedikit di bagian jurangnya ya teman-teman ya. Wow, ngeri banget, ngeri banget teman-teman. Itu lembah yang sangat dalam di ujung sana, di bawah sini ini. Aku pokoknya nggak berani mepet-mepet ke kanan, takutnya ada tanah yang dipijak rapuh ya. Ini kok nggak nyampe ya. Lihat teman-teman, semakin ke dalam semakin sempit jalannya, juga semakin rusak, hutannya juga semakin lebat. Luar biasa di sini teman-teman. Ya inilah buah si malakama. Tadi udah diniatkan untuk mendatangi tempat ini, pokoknya sebenarnya tadi teman-teman aku tuh pada takut ya, nggak mau aku ajak ke atas, tapi aku tuh yang ngotot nanggung. Udah nyampe sini aku harus tahu di mana itu air terjun. Udah diperingatkan itu di dalam hutan, naik ke atas gunung juga, apa mampu mbak gitu. Pokoknya coba dulu aku gitu, aku yang ngotot dan ngajak teman-teman semuanya untuk ke atas. Bahkan aku rela ini bawa mobilku untuk naik ke atas dan beberapa mobil teman-teman yang lain. Ya Allah, ini macet lagi teman-teman, macet lagi teman-teman, gak tahu ada apa di sana. Perjalanan yang benar-benar luar biasa ya teman-teman ini. Dan hutan di sini suasananya sejuk banget, sejuk dan masih asri. Udaranya benar-benar terasa segar karena memang jauh dari pemukiman warga nggak ada, dan juga jauh dari longsor maupun apapun. Longsor jauh dari pemukiman warga maupun keramaian kendaraan apapun di sini. Lanjut ya teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan. Aduh, ini semakin parah jalannya, semakin sempit, semakin parah, bingung milih jalan. Ke kanan dikit curang, ke kiri mepet kayak gini. Ini semakin parah jalannya. Kok ya nggak sampai-sampai lagi. Itu tadi menurut keterangan injak jauh, hampir aja berjalan kaki. Wah, kalau tadi jalan kaki malah bisa balik ya teman-teman ya. Tuh, ini coba aku lihat ke belakang ya. Ini aku ada sama teman-teman, di belakang juga ada beberapa mobil ya teman-temanku semuanya yang ikut ke atas. Kalau ke belakang gambarnya jernih ya, karena tidak ada pantulan cahaya dari kaca. Itu teman-teman, ada beberapa mobil yang juga ikut naik ke atas. Kita dari rombongan SCCI teman-teman, ini tadi Korwil Wonogiri, ceritanya lagi liburan piknik halal bihalal dan mengambil lokasi wahana wisata yang berada di hutan ini, yaitu wahana wisata alam, biar kita sekalian bisa camping-camping di sini gitu tadi teman-teman. Lanjut perjalanan. Wow, mantap teman-teman. Ini mobil tadi habis dimandiin, disabunin, disampoin, ngelewatin jalan kayak gini lagi. Ya ampun. Ini sudah perjalanan hampir 20 menit ya teman-teman, namun belum juga sampai. Aku cuman gak habis pikir, kalau tadi aku beneran jalan kaki, gimana ini nasibnya. Ya Allah ya beneran. Lanjut kita perjalanan ya teman-teman ya. Lanjutkan perjalanan lagi. Sudah tanggung, moga segera cepat sampai ke tujuan. Dan nanti setelah sampai ke tujuan bisa lanjut kembali meneruskan perjalanan, yaitu seperti niatan awal aku adalah mencari
keberadaan daripada air terjun, petilasan, dan juga sendang yang berada di dalam hutan ini. Wow, ini udah mau nyampe teman-teman. Alhamdulillah udah mau nyampe dan jalan masuk tepat ke wahananya seperti ini teman-teman. Rusak total, harus hati-hati banget. Waduh. Nah ini teman-teman, aku udah sampai di tempat alam terbuka di wahana sini. Nanti saya cari parkiran dulu. Setelah itu kan lanjut meneruskan perjalanan mencari keberadaan, entah nanti bagaimana keputusannya. Di sini cari informasi dulu apa aja yang berada di Gunung Manik ini, Gunung Girimanik ini ya. Wow, ternyata ini alam terbuka yang indah teman-teman. Sampai di sini indah sekali, luar biasa teman-teman. Ini menghadap ke selatan sana, itu pemandangan yang luar biasa indahnya teman-teman. Sedikit ini aku liatin di sana, itu luar biasa indahnya. Nanti akan aku lanjutkan ya teman-teman di video selanjutnya setelah video perjalanan ini. Nah ini teman-teman, setelah melalui perjuangan masuk ke sini, akhirnya sampai di sini. Dan ini di sini ada Sendang Derajat, Pertapaan, Sendang Kanastren, air terjun Manikmoyo, air terjun Tejomoyo, dan air terjun Condromoyo. Dan ini saya akan memilih yang rutenya paling dekat aja dulu teman-teman, karena di sini nampaknya rutenya naik ke atas puncak gunung lewat hutan belantara. Jadi saya akan mencoba tempat yang paling terdekat di sini. Tunggu ya teman-teman, ikuti perjalanan aku setelah ini di konten selanjutnya. Dan ini saya skip di sini. Terima kasih udah mengikuti perjalanan aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.